akan langsung jadi diplomat adalah salah besar. Ekonomi, bagaimana hubungan? Hi guys, welcome to my YouTube channel. Oke, pembahasan hari ini di konten aku adalah menjadi mahasiswa hubungan internasional. Aku yakin teman-teman udah pada tahu dan nggak asing lagi ya didengar di telinga teman-teman kalau hubungan internasional adalah sebuah jurusan yang cukup bergengsi, akan langsung jadi diplomat adalah salah besar. Kenapa? Karena sebenarnya nanti waktu kita udah belajar di hubungan internasional, kita akan mengetahui bahwa hubungan internasional itu adalah sebuah jurusan yang interdisipliner. Kenapa? Karena kita nggak hanya belajar sejarah, tapi kita juga belajar ekonomi, kita belajar politik, kita belajar sosiologi, and so on. Jadi konten ini akan sangat bersifat informatif bagi teman-teman yang ingin mengetahui hubungan internasional dari kacamata seorang mahasiswa hubungan internasional juga, yaitu aku hubungan internasional di Undip. Oke, check it out. Oke, yang pertama, kenapa aku memilih jurusan hubungan internasional? Karena mulai dari SD kelas 6, aku itu suka melihat teman-teman atau orang-orang yang bergelut di dalam dunia hubungan internasional seperti diplomat, duta besar, dan juga orang-orang yang sering travel around the world. Aku nggak bisa pungkiri kalau aku juga suka traveling dan aku juga suka untuk mengeksplor diriku, memecahkan sebuah permasalahan, membuat solusi. Mungkin itu adalah beberapa kriteria atau ciri-ciri yang menunjukkan bahwa aku cocok di hubungan internasional atau aku tepat di hubungan internasional. Nah, selain itu, mulai dari SMP aku itu udah mulai menekuni bidang bahasa sebenarnya. Tapi aku lebih fokusnya ke bahasa Prancis pada saat itu, SMP kelas 3. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman sekarang masih SMA, lebih dicari tahu dulu passionnya itu di bagian apa gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman itu suka mengutarakan pendapat dengan berani, berargumen, beropini, dan juga berani untuk percaya diri di hadapan orang-orang, di hadapan umum, dan juga teman-teman ahli dalam, bukan ahli sih sebenarnya, kayak lebih kritis gitu, kritis dan open minded tentunya. Kemudian aku udah mantap aja gitu, kayak aku itu harus masuk jurusan hubungan internasional. Ditambah lagi aku juga suka nulis, suka baca, suka nonton film, dan suka aja coba-coba hal-hal yang baru yang mungkin orang gak ngerasa itu penting gitu. Aku juga gak tahu kenapa kayak gitu. Dan selain itu juga kenapa aku udah percaya diri sekali untuk masuk jurusan hubungan internasional, karena juga aku punya misi gitu loh di dalam jurusan ini nantinya gitu. Waktu SMA aku juga udah mikir kalau aku tuh akan jadi diplomat ya, pada umumnya gitu. Karena kan emang orang yang pengen masuk hubungan internasional kata-kata akan bilang dia masuk diplomat. Tapi waktu mereka udah belajar dan udah menekuni hubungan internasional, maka pikiran untuk menjadi diplomat itu sedikit menurun. Oke, back to the topic. Ciri-ciri bahwa kamu tepat masuk di jurusan hubungan internasional atau kamu tertarik dengan jurusan hubungan internasional, kalau misalnya kamu suka berbicara di depan umum, suka berargumen, ingin memberikan sebuah pendapat dengan
benar atau dengan lugas. Kemudian kamu juga orangnya suka bernegosiasi atau semacam pembicaraan yang sederhana tapi kamu lebih suka memperdebatkannya. Kemudian kamu juga memiliki skill untuk mempelajari ilmu yang baru atau bahasa-bahasa yang baru, tapi itu nanti dipelajarin juga di hubungan internasional. Ada bahasa Inggrisnya juga, ada bahasa Perancis, tapi beberapa ya, kalau di HI Undip itu ada bahasa Inggris dan ada bahasa Perancis yang dipelajarin. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah kalau misalnya teman-teman juga suka melihat perspektif yang baru, suka juga hal-hal yang berbau politik, meskipun kamu nggak suka keseluruhan, tapi setidaknya kamu juga tahu kalau politik itu seperti ini gitu. Karena kan hubungan internasional itu masuk dalam rumpun ilmu politik. Terus suka baca berita, berpikir kritis. Kamu gak suka ngelihat hal-hal yang biasa aja gitu. Kamu cari info-info atau suka cari-cari insight yang baru. Kamu itu harus melihat diri kamu itu sebagai seorang yang bukan pemberani juga sih, tapi ini dari aku ngelihat diriku itu sebagai seseorang yang harus berani mengutarakan pendapat dan juga berani memberikan solusi serta mau untuk belajar lebih di dalam hubungan internasional. Aku nggak mau terlalu banyak menjelasin kriteria ataupun ciri-ciri apa yang tepat saat kamu ingin masuk ke jurusan hubungan internasional, karena kamu juga akan belajar nanti di dalamnya. Yang intinya aku udah sebutin sebelumnya, tapi yang aku sih sebutin itu juga mencakup diriku gitu. Aku merasakan hal seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak seperti itu, bukan berarti teman-teman nggak tepat ataupun kurang tertarik lagi gitu untuk masuk ke hubungan internasional. Ya, itu cuman beberapa gambaran gitu. Nah, kemudian aku juga membahas tentang realitanya di hubungan internasional itu seperti apa. Hubungan internasional itu pada umumnya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan ataupun interaksi dari aktor-aktor internasional baik negara maupun non-negara dalam tatanan ataupun sistem global. Nah, cara perilaku dari aktor-aktor tersebut akan banyak dipelajari dalam hubungan internasional. Selain itu juga kita akan fokus untuk mencari tahu masalah perang atau masalah perdamaian dan upaya untuk menghasil ataupun mengkaji masalah dari satu negara ke negara yang lain, dan biasanya itu saling berkaitan gitu. Sebenarnya ini bukan menakutkan atau bukan juga yang mengagetkan lagi untuk anak-anak HI, karena pada kenyataannya kita akan banyak belajar politik. Nggak bisa dipungkiri, politik itu sudah mencakup seluruh aspek pelajaran di hubungan internasional. Apalagi masalah kepentingan, itu paling dominan sih sebenarnya. Kemudian nanti di hubungan internasional kita banyak mengerjakan paper always, every day, every time. Ya begitu. Paper emang salah satu tugas yang sebenarnya asik gitu kalau kita suka topiknya atau kita suka pelajarannya gitu. Tapi kalau misalnya papernya itu cukup susah bahan bacaannya, dan apalagi paper yang menumpuk gitu loh, karena kan ada dosen yang dia ngasih paper itu emang banyak gitu dan pakai sistem yang 1000 kata, 5.500 kata, dan itu nggak cuman satu mata kuliah aja gitu. Kita, kalau aku tuh dulu di semester 1 udah ada paper, semester 2
juga udah semester 3 makin lumayan banyak. Udah semester 4 sampai semester 5 ini nanti bahkan akan lebih banyak lagi gitu. Karena memang paper itu adalah hal yang paling biasa di hubungan internasional. Kita juga bukunya itu kebanyakan e-book, dan bukunya emang kata-kata tuh bahasa Inggris gitu. Nah, kita juga akan belajar tuh nanti cara skimming, cara mempelajari buku-buku bahasa Inggris yang kadang buku itu nggak mudah gitu bahasa Inggrisnya. Ada yang cukup mudah, ada yang cukup sulit, pokoknya punya tingkatan gitu sih kalau menurut aku. Terus paper itu biasanya ada yang levelnya sulit, ada yang levelnya cukup sulit, ada juga yang levelnya sangat sulit gitu. Dia tergantung berapa ribu kata gitu, berapa kata gitu, dan juga tergantung dosennya. Intinya semua itu tergantung dosennya juga. Dia mau ngasih papernya itu dengan sistem yang seperti apa, dengan topik yang seperti apa gitu. Dan biasanya itu sangat relate dengan mata kuliah yang diampu juga gitu. Nah, selain itu mungkin orang yang di luar sana merasa hubungan internasional itu akan banyak banget belajar bahasa. Nah, kita belajar bahasa itu menurut aku secara personal, atau kamu dengan ngikutin kegiatan-kegiatan yang bersifat meningkatkan kemampuan kamu dalam berbahasa. Misalnya kamu join MUN, kamu ikut debate, speech, dan lain sebagainya gitu. Kalau di hubungan internasionalnya, kamu tuh cuman belajar bahasa kayak udah dianggap bisa gitu, dan dasarnya pun misalnya bahasa Inggrisnya itu pun yang gimana ya, aku nggak bisa bilang kalau itu mudah, sulit, dan lain sebagainya, karena itu mempertingkatkan tiap orang beda gitu. Kalau misalnya kamu orangnya suka ngimprove bahasa kamu terus sampai sekarang, aku yakin kamu juga ngerasa bahasa itu nggak akan sulit. Aku belum nyebutin mata kuliah yang biasanya dilewatin anak-anak HI ataupun dipelajarin anak HI. Itu ada pengantar hubungan internasional, pengantar ilmu hubungan internasional, ada juga studi keamanan, dan ada ekonomi politik internasional. Itu kita belajar ekonomi politik, sistem keuangan internasional. Kemudian kita juga belajar kebijakan luar negeri, politik luar negeri, dan selain itu juga kita akan banyak belajar tentang studi region, kayak misalnya Asia Tenggara, Australia, Amerika Serikat, kemudian ada China gitu. Kalau di aku udah ngambil politik luar negeri Cina, ngambil studi keamanan juga udah, ngambil politik luar negeri Amerika Serikat, sama politik luar negeri Australia gitu. Jadi itu udah disusun gitu dari jurusan, kemudian kamu akan pilih gitu, nanti kamu mau ngambil yang mana. Belajar diplomasi. Nah, yang uniknya di HI Undip itu, karena emang fokusnya itu adalah kejahatan transnasional, ya bisa dibilang seperti itu. Jadi aku itu juga banyak belajar dimensi hukum internasional, hukum pidana internasional, ada juga pengantar ilmu hukum gitu. Dan aku cukup senang dan sangat tertarik untuk belajar masalah kejahatan-kejahatan transnasional, karena itu kita bisa lihat dunia itu lebih luas lagi gitu, bukan yang kayak bukan yang hanya dilihat sekarang dengan tatapan mata kita yang dunia itu biasa atau cuma senang-senangnya aja gitu. Kalau misalnya kita belajar kejahatan transnasional gitu, kayak misalnya narkoba, misalnya kejahatan cyber gitu yang lintas batas kan, terus ada juga kayak mafia, ya gimana narkoba seperti itu contohnya. Oke, aku akan kasih tips untuk teman-teman yang ingin masuk ke jurusan hubungan internasional. Tapi aku ngasih tips berdasarkan lebih ke passion gitu loh, lebih ke diri kamu dulu. Persiapin dulu, kamu itu emang udah mantep
masuk hubungan internasional atau enggak, kamu udah siap enggak gitu nerima mata kuliah atau kamu bisa searching gitu loh, kamu akan belajar apa gitu. Nah, itu kan beda-beda tuh tiap universitas. Kamu kayak searching aja gitu, kalau universitas misalnya Universitas Diponegoro itu kayaknya lebih ke masalah kejahatan gitu, atau misalnya di universitas lain seperti apa gitu, aku juga nggak tahu semuanya. Tapi sebenarnya aku juga kemarin masuk hubungan internasional nggak terlalu melihat itu sih, tapi menurut aku itu penting supaya kamu nggak merasa salah jurusan, dan itu juga kamu kenali diri kamu, skill, passion, itu lebih penting menurut aku, karena kan kita akan berdiplomasi, bernegosiasi, dan cukup menarik, dan aku juga sangat tertarik untuk memahami skill dalam berdiplomasi. Selanjutnya adalah jalani aja dulu. Kalau misalnya nanti kamu merasa kamu salah jurusan, kamu cepat-cepat belajar atau kamu pindah jurusan gitu, daripada nanti udah kelamaan dan kamu nanti setelah masuk di hubungan internasional dan kamu selesai, kamu gak temuin jati diri kamu, bukan jati diri sih, kayak kamu itu kemana gitu, arahnya pekerjaan kamu itu di aspek yang mana gitu. Karena kan emang anak HI itu banyak banget cabang-cabang pekerjaannya gitu loh, bukan cuman kayak diplomat aja, kamu bisa di NGO, kamu bisa di MNCs, dan kamu juga bisa jadi jurnalis, kamu juga bisa kerja di sebuah perusahaan. Nggak usah terlalu panik juga kalau misalnya mau tahu hubungan internasional itu seperti apa, nanti kita akan sama-sama belajar. Cuman ya kalau misalnya mau masuk di hubungan internasional seperti itu, banyak paper, dan overall kamu juga akan bertemu orang-orang yang open minded sih. Kata-kata dosen-dosennya juga kayak dosen aku itu banyak yang dosen muda kan, dan asik, tapi kenali juga dosennya seperti apa. Jangan terlalu percaya diri juga kalau mereka akan menyukai kamu gitu. Pokoknya biasa aja gitu, nggak usah terlalu show up dan nggak usah terlalu gimana ya, pokoknya tekun aja sih, tetap tekun. Kalau menurut aku, kalau misalnya kamu kuliah di jurusan manapun ya kayak gitu guys. Maafkan dengan kontenku yang sangat membosankan ini. Oke guys, see you, bye bye. So jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol lonceng,